Villa ini penuh jebakan mematikan. Siapapun di dalamnya akan tewas mengenaskan. Namun pencuri nekat menyusup demi harta langka senilai 2 triliun. Istri Mike terlilit utang rentenir dan jika tak lunas, putrinya terancam. Ia pun nekat merampok rumah bosnya sendiri. Karena pernah membantu memasang pintu dan jendela, ia paham denah rumahnya. Malam ini keluarga bos berlibur, jadi ia pun mengenakan penutup kepala. Ia membuka pintu villa, menyelinap ke kamar, dan membobol kode berangkas. Tiba-tiba ada suara di belakangnya. Mike sadar mungkin ada pencuri lain, lalu bersembunyi. Saat kembali ke pintu utama, ia melihat pintu kini tergembok. Namun, setelah langkah kaki menjauh, Mike lanjut beraksi. Tiba-tiba, terdengar jeritan dari ventilasi. Mike pun bersembunyi untuk mengamati situasi. Tiba-tiba, bos pemilik villa jatuh tersungkur. Dia membentak Mike, "Kenapa kamu begini?" Lalu, dia hendak menyerang Mike dengan bola golf. Tapi saat bola diangkat, jebakan pun terpicu. Bos jatuh ke lantai, lalu jagal bertopeng menyeret bos yang sekarat itu. Mike sadar situasinya gawat. Ia coba kabur, tapi semua pintu dan jendela terkunci rapat. Panik, ia meraih telepon minta bantuan. Tapi telepon itu sudah disadap. Tiba-tiba, jarum muncul dan nyaris menusuk telinga Mike. Panik, Mike mencoba mencabut papan jendela, tapi tangannya terjepit pisau hingga berdarah hebat. Sambil menahan sakit, ia menarik tangannya yang robek parah. Usai membalut luka, Mike mencari jalan keluar lain namun nyaris memicu jebakan tali. Ternyata villa ini penuh perangkap maut, jebakan lantai, paku dinding, belati gantung, hingga gilotin raksasa. Lengah sedikit, nyawa melayang di tangan si tangan biru. Si jagal pun sudah tahu keberadaan Mike. Mendengar langkah mendekat, Mike sembunyi di ruang bawah tanah. Tiba-tiba, sebuah tangan menariknya ke sebuah ruangan. Ia menyalakan lampu dan melihat pemandangan mengerikan. Pemilik rumah terikat di kursi penyiksaan, babak belur berdarah. Ia memohon diselamatkan. Belum sempat paham, Mike menemukan sang istri juga terikat di bak mandi. Dari mereka Mike tahu putri sulung mereka sedang pergi. Tapi putrinya di atas. Mike tak bisa menolong sekarang. Jika ketahuan si jagal, semua terancam. Mereka ingin Mike naik menyelamatkan putri mereka. Mike minta nyonya rumah berteriak memancing si jagal. Saat si jagal mendekat, Mike bergegas ke atas mencari si kecil. Setelah mencari, Mike tak menemukan jejaknya, tapi ia melihat jendela terbuka lebar. Itulah satu-satunya jalan keluar. Ia berniat kabur dulu lalu melapor polisi untuk menyelamatkan keluarga itu. Baru melangkah, kaki Mike terkena cairan korosif hingga sepatunya berasap. Ia segera melepas sepatu dan lari sambil menyelamatkan kucing yang terjebak. Namun, lemparannya ke jendela terlalu keras sehingga kucing itu memicu mekanisme rahasia. Ternyata itu jalan keluar Mike yang terjebak. Belum sempat takut, kegaduhan itu menarik perhatian si jagal. Mike bungkus sepatu pakai koran dan sembunyi ke ruang lain. Si jagal melihat pemicunya cuma kucing, jadi dia tak peduli. Mike lolos lagi, lalu turun ke ruang bawah tanah. Di sana, ia menemukan pemilik toko tewas mengenaskan. Mike segera melepas ikatan istri pemilik toko dan mengajaknya kabur. Meski Mike sudah mengingatkan agar diam, saat melihat jasad suaminya, wanita itu tetap menjerit histeris tanpa peduli. Wanita itu panik lari ke pintu bawah tanah. Saat terbuka, ia ditabrak si jagal lalu ditusuk. Mike sembunyi di bawah meja, menunggu si jagal pergi lalu keluar. Sementara itu, mulut istri pemilik toko dijahit si jagal dan jeritannya direkam. Mike melihat Jenny pulang bersama pacarnya. Ia memperingatkan mereka tapi tak terdengar. Mengira orang tua berlibur, pasangan itu masuk dan bermesraan. Tak sadar, si jagal yang berjongkok di samping menonton dengan penuh minat. Jenny melihatnya dan ketakutan bersembunyi di belakang pacarnya. Si jagal menyerang, menusuk telapak tangan pacar Jenny, lalu mendorongnya ke arah gilotin. Seketika, 4 jari pacarnya terpotong, dan ia pun terjatuh ke dalam perangkap yang lebih mengerikan. Pacar Jenny tertangkap dan dibantai. Jenny menjerit ketakutan lalu mencoba menelepon polisi, tapi si jagal merebut dan membanting ponselnya. Jenny pun diikat kawat ke tangga untuk disiksa. Mike mencoba menolong dengan memasang lonceng di atas sebagai penghalih, lalu turun menyelamatkan Jenny. Namun, Jenny malah takut pada Mike dan mencoba melawan dengan gunting, hingga ia justru masuk ke perangkap si jagal. Di atas, si jagal sadar dikelabui lalu gegas turun. Namun, di bawah hanya ada mayat Jenny. Mike kembali lolos dari jagal dan naik lagi. Karena perangkap sudah terpakai, dia pecahkan jendela lalu lompat ke rumput. Di luar hujan deras, Mike bisa saja kabur. Tapi saat menoleh, dia melihat putri bungsu pemilik ada di lantai 3. Si jagal ada di lantai 2. Karena mirip putrinya, Mike tak tegah dan berbalik menyelamatkan gadis itu. Di dalam, si jagal hampir menangkapnya. Tepat waktu, Mike memukul jatuh si jagal, lalu membawa si gadis ke ruang cuci dan mengunci pintu. Saat menoleh, Mike nyaris tertusuk kail ikan yang tergantung. Tiba-tiba, si jagal mulai mendobrak pintu dari luar. Si gadis menyarankan pakai seluncuran cucian untuk turun. Mike memasukkannya ke sana. Saat dia meluncur, si jagal mendobrak masuk dan mereka bergulat. Mike kalah lalu pingsan dipukul. Si jagal mulai menyiksa. Penderitaan korban membuatnya makin bersemangat. Jari Mike dikaitkan kail dan digantung. Abaikan teriakan Mike, giginya dicabut satu persatu dan perutnya disayat. Dia menempelkan botol air lama ke luka itu, lalu membakarnya dengan korek agar air masuk ke perut Mike.
Saat itu, polisi tiba di villa setelah menerima laporan. Si jagal turun menyambut, dan menyuruh polisi letakkan senjata. Dia menyerah, tapi tiba-tiba anjingnya menyerang leher polisi hingga tewas di tangan si jagal. Sementara itu, Mike menahan sakit untuk melepas kail di tubuhnya, dan membuka rantai besi. Saat hendak kabur membawa si gadis, mereka dihadang si jagal yang langsung melepas anjingnya. Mike membakar kertas dalam tong, lalu menyungkup kepala anjing itu. Karena panik, si jagal tak sengaja menembak mati anjingnya sendiri. Perkelahian sengit pun kembali pecah. Akhirnya, si jagal didorong jatuh dari atas. Mike mengambil kunci yang terjatuh, dan akhirnya berhasil melarikan diri bersama gadis itu. Pada saat yang sama, sepasang mobil polisi tiba di tempat kejadian. Mike menurunkan gadis kecil itu dan maju melambaikan tangan ke arah mobil polisi. Namun ia justru tertabrak dan terlempar ke tanah. Sadar tak sadar, Mike melihat si jagal di belakang si gadis. Tapi ternyata polisi datang membantu. Mike dibawa ambulans. Ia mengira selamat. Namun di jalan, ambulansnya ditabrak hingga terguling. Mike terikat di tanduk, sementara polisi bersamanya pingsan. Pintu dibuka. Si jagal muncul dan menghabisi polisi itu. Mike diseret keluar lalu dimasukkan ke bagasi mobil. Si jagal pergi, membiarkan Mike menderita tanpa akhir.